Hai girls, selamat datang kembali di Zona Wanita Kuat. Ruang aman untuk membangun standarmu dan melindungi hatimu. Kita semua pasti sering mendengar kalimat itu, cinta itu buta. Tapi aku mau kita jujur sejenak di sini. Kebenaran yang lebih menyakitkan adalah seringkali bukan cinta yang buta, tapi kitalah yang dengan sadar memilih untuk menutup mata. Di awal hubungan, saat semua terasa indah, kita sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang terasa janggal. Sambil berharap, dia pasti akan berubah. Atau meyakinkan diri, ini cuma fase kok. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kebenaran pahitnya adalah, sinyal bahaya yang kamu abaikan sebagai gerimis di awal hubungan, hampir pasti akan menjadi badai yang menghancurkan di kemudian hari. Sekarang, kamu mungkin bertanya, kenapa aku bisa kelewatan hal itu? Padahal aku wanita yang cerdas. Jawabannya sederhana dan sangat manusiawi. Saat kita jatuh cinta, otak kita dibanjiri oleh koktail kimia yang kuat, seperti dopamin dan oksitosin. Ini membuat kita melihat dunia, dan terutama dia, melalui kacamata berwarna merah jambu. Kita jadi lebih fokus pada potensinya yang luar biasa, pada harapan akan kisah cinta yang indah, dan secara otomatis menyampingkan hal-hal yang terasa sedikit janggal. Cara lama seperti, ya sudah, ikuti arus saja, atau aku yakin bisa mengubahnya, adalah resep pasti menuju patah hati. Itu hanya akan menunda luka yang lebih dalam, menguras habis energi emosionalmu, dan pada akhirnya merenggut kebahagiaanmu. Karena itu, kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar intuisi. Kita butuh kerangka kerja yang lebih jeli untuk melindungi hati kita. Untuk itulah, hari ini aku ingin membekalimu dengan kotak perkakas pelindung hati. Ini adalah 3 alat praktis untuk membantumu melihat lebih jernih. Alat pertama adalah detektor gairah palsu. Kamu harus bisa membedakan antara gairah yang tumbuh sehat dengan love bombing atau rayuan gombal semata. Gairah yang tulus itu butuh waktu. Ada proses perkenalan. Dan yang terpenting, kata-katanya selalu diiringi oleh tindakan nyata. Sebaliknya, love bombing terasa terlalu cepat, terlalu intens. Dia melimpahimu dengan pujian setinggi langit, hadiah mahal, dan deklarasi cinta padahal baru kenal. Hati-hati. Coba bandingkan. Apakah dia bilang ingin masa depan bersamamu, tapi janji sekecil menelpon tepat waktu saja sering diingkari? Itu sinyalnya. Beri waktu, jangan terburu-buru membalas intensitasnya. Alat kedua, dan ini yang paling licik, adalah sensor batas halus. Red flag yang paling berbahaya seringkali bukan bentakan atau kekerasan, tapi pelanggaran batas yang sangat halus, yang dibungkus dengan alasan cinta atau perhatian. Apakah dia sering menyarankan apa yang harus kamu pakai, bukan sebagai pujian, tapi sebagai instruksi? Apakah dia cemburu saat kamu ingin pergi dengan teman-temanmu dengan alasan, aku cuma ingin lebih banyak waktu sama kamu? Atau, bagaimana reaksinya saat kamu bilang butuh waktu untuk sendiri dan dia malah marah atau ngambek? Itu bukan cinta, girls. Itu adalah benih-benih kontrol. Alat ketiga adalah kaca pembesar karakter. Cara seorang pria memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak punya kuasa atasnya, adalah cerminan paling jujur tentang bagaimana dia akan memperlakukanmu suatu saat nanti. Perhatikan, bagaimana dia bicara tentang mantannya, penuh kebencian dan merendahkan? Bagaimana dia memperlakukan pelayan di restoran atau petugas parkir? Apakah dia bisa meminta maaf dengan tulus saat berbuat salah? Atau dia selalu menyalahkan orang lain dan bermain sebagai korban? Karakter sejati terlihat saat tidak ada yang melihat dan saat berhadapan dengan orang yang tidak penting baginya. Tentu saja, teori tidak akan ada artinya tanpa latihan. Jadi minggu ini, aku punya misi khusus untukmu. Namanya Misi Jeda Evaluasi. Begini caranya,
Selama seminggu ke depan, setiap kali kamu selesai berinteraksi secara intens dengan calon pasanganmu, misalnya setelah kencan atau obrolan mendalam, luangkan waktu 15-30 menit untuk dirimu sendiri. Ambil jurnal atau buka catatan di ponselmu, lalu tuliskan 3 hal yang membuatmu merasa tidak nyaman, bingung, atau janggal dari interaksi barusan. Sekecil apapun itu. Yang paling penting, jangan langsung mencari alasan pembenaran untuk perilakunya. Jangan bilang, oh mungkin dia lelah, atau oh mungkin maksudnya baik. Cukup catat faktanya dan bagaimana perasaanmu saat itu. Latihan ini akan mempertajam sensor batas halus dan detektor gairah palsumu, membantumu memisahkan antara fakta nyata dan fantasi yang kamu harapkan. Hey girls, aku ingin kamu benar-benar menanamkan ini di dalam hatimu. Belajar mengenali red flags bukanlah tanda bahwa kamu sinis atau tidak percaya pada cinta. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan emosional dan cinta pada diri sendiri. Ini adalah caramu untuk memprioritaskan kedamaian batin dan harga dirimu di atas potensi drama yang sebetulnya bisa kamu hindari sejak awal. Tanamkan pola pikir baru ini mulai hari ini. Red flags bukanlah tantangan untuk kamu perbaiki pada orang lain, melainkan sinyal jelas untuk kamu melindungi diri dan menetapkan standar untuk dirimu sendiri. Ingat selalu, jangan pernah meremehkan apa yang hatimu coba bisikan di awal sebuah hubungan.